Hai Robun, balik lagi di channel aku, Randi R. Langga. Yeay. Everybody, everybody, everybody teaching me. 이래라 저래라 모두 한마디씩. Hai Robuns, kembali lagi di channel Aing yang subscribersnya tidak bertambah-tambah. Nggak ada yang bertambah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya bertambahnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jadi kali ini di video ini gue itu mau kontennya itu adalah haul. Yeay. Haul, kalian tuh kayaknya senang banget kalau ngeliat belanja menghabiskan uang ya kan guys. Nah, selain haul juga nanti di akhir video gue bakal menjelaskan tentang cara order di web yang biasa gue beli, apa webnya, karena kalian banyak yang request cara belinya itu gimana. Jadi gue itu order satu orderan sebenarnya itu 51 album, tapi dikirimnya 2 album. Dikirimnya dalam 2 box. Harusnya biasanya kan dalam 1 box gede gitu. Ini dikirimnya dalam 2 box. Gua ordernya di Zuropa. Zuropa, mana tulisannya Zuropanya ya. Pokoknya ini box pertama Aing segini nih. Belinya di Zuropa. Dah di box pertama ini ini album-album lama. Seperti biasa kalau di Zuropa tuh ada ini. Gua beli albumnya itu adalah yang pertama. Ini Suho yang first mini album Self Portrait ya namanya ya. Ya, Self Portrait. Ini yang versi, nggak tahu nih versi ada versi 1 dan 2. Ini gue beli 5. Satu versi ini. Ini yang versi satunya. Ini versi yang satunya juga Suho Self Portrait, gue beli 5. Jadi total gue beli 10 album. Kenapa gue belinya kayak gitu? Nanti gue jelaskan di orderan Gmarket gue ya. Lalu gue beli ini album Winner, yang album Wi, yang lagunya Ahye. Ahye ye 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 ye. Ini 3 versi, 1 set ya. 4 seingat gue. Oh dia ketinggalan. Ini dia 4 versi. Ada silver, blue, black, dan white. Ada Winner lagi. Ini albumnya yang Cross. Album Cross, judul lagunya itu So-So. So-So. Gitulah lagunya. Next, yang terakhir itu gue beli dari Zuropa adalah, ini orderannya 1 set. Jadi harus beli segini biar murah dapatnya. Ini adalah album AB6, F6 or AB6 lah ya. Ini album debut mereka dan comeback pertama mereka itu yang Be Complete dan Six Sense ya. Six Sense. Ini 1 set 5 biji. Tuh aja yang gue beli di Zuropa. Selanjutnya ini adalah album-album yang baru banget keluar, tapi baru nyampe sekarang karena delay pesawat. Ini gue pertama kali beli di tokonya. Nih gue dapet bond setebel ini. Ini tuh tebel loh, banyak banget. Ini nama tokonya Sinara. Nah ini gue dikasih bond sama mereka. Dan tapi gue nggak dapet yang pink-pink itu, kertas-kertas ngevote-nya itu kalau di Sinara. Dan box Sinara itu kayak gini. Oh my god, berat banget. Malum ya karena albumnya masih sealed gitu kan. Jadi sabar, berat banget guys. Ini gue taruh bawah lagi ya. Sebenarnya ini tuh cuman dari 1, 2, 3 grup doang yang berbeda. Cuman gue beli albumnya banyak dengan album yang sama, beda versi doang. Pertama itu, ini yang gue pre-order ya. Ikut pre-order di Sinaranya nih, benar-benar ikut pre-order. Gue beli NCT 127 yang The Final Round. Ini tuh adalah repackage-nya dari NCT Neozone. Versi NC dan T ini yang repackage-nya. Gua beli. Ini 2 versi kan ya, tapi gue belinya 10-10. 5-5. Ini sisanya nih. Ini 3 berarti tambah 2 itu 8. Dan ini 2 lagi. Tuh. Tang.
Kenapa gue beli banyak? Lagi-lagi nanti akan gue jelaskan di video Gmarket. Lalu untuk grup kedua, gue beli tadeng! Album yang cakep banget ini, warna ungu dan putih hijau. Cakep banget sumpah, ini album TXT yang The Dream Chapter Eternity. Gue yang kedua nggak beli albumnya karena waktu itu lagi agak susah ekonominya, banyak yang comeback jadi gue harus memprioritaskan. Sekarang gue udah lumayan lagi dan makanya gue mulai koleksi TXT lagi. 10 tuh ini 4 tadi 1 jadi 10 biji. Dan yang terakhir, seperti yang kalian tahu di haul pertama gue banyak banget kan beli dari grup ini. Ini bukan grup joget-joget, ini adalah band yang membuat gue selama beberapa bulan ini mendengarkan lagunya terus-menerus guys. Gue officially menjadi Mayday. Ini adalah album pertama yang gue pre-order. Nggak pre-order juga sih, jadi sebenarnya pas gue mau beli ini, gue bingung ikut PO atau enggak. Akhirnya gue beli ready di sana. Pas ready, gue beli, tapi jadi gue nggak dapet bonus pre-ordernya tetap. Itulah nggak enaknya beli langsung di Korea. Itulah nggak enaknya beli di Korea guys. Walaupun ready di sana, tapi yang PO tetaplah yang PO, yang tidak PO tetaplah belinya ready ya. Jadi gue nggak tahu, harusnya gue beli aja sama seller lokal Indonesia, tapi yaudah karena ini rilisnya barengan jadi gue beli sekalian. Ini gue juga nggak cuma beli 2, gue tetap beli 10 nih 2 dan ini 8-nya. Tuh. Albumnya gue nggak bisa nebak dari luar versi Midnight dan Midday karena gue nggak tahu deh. Tapi pokoknya ini adalah akan gue koleksi kalau gue dapet Yongke sumpah. Kenapa gue belinya banyak nanti akan gue jelaskan lagi. So jadi itu aja albumnya yang gue beli. Jadi kurang lebih ada 51 album kayaknya yang gue beli. Nah langsung aja kita lanjut ke transaksi gue yang ini. Gue bakal buka ke kalian semua. Pertama, kalau kalian mau di order web itu, pastikan kalian punya alat pembayaran untuk internasional. Bisa Visa, bisa PayPal, kalau sekarang kalau nggak salah bisa Genius. Itu yang gue lihat di Gmarket. Atau bisa Smilecash, itu kayak Shopee Pay-nya orang sana gitu. Gue tapi nggak ngerti. Gue order pakai Visa, BCA. Terus guys, kalau kalian mau beli di website luar, kalian tuh kalau cuma mau beli satu album aja itu ongkos kirimnya mahal, sumpah. Ya udah beli di seller di sini aja gitu. Makanya kenapa gue selalu beli album minimal 10, 20 sampai 50 itu biar jatuhnya ke sini lebih murah. Kalau di sini emang sellernya lebih murah ya kalian beli aja di seller sini. Gitu guys. Terus caranya belinya itu pertama gue tuh lebih suka lewat PC atau laptop. Ada sih aplikasinya di handphone, cuman menurut gue kayak agak kurang mengaplikasikannya gitu. Karena kalau dari PC juga bisa langsung ke translate ke Inggris gitu. Jadi kalian yang nggak tahu Hangul bisalah baca-baca sedikit. Tuh, pertama kalian buka itu gmarket.co.kr. Nih, kayak gini penampilannya. Terus kalian juga harus sign up, daftar untuk bikin ID kalian segala macam seperti biasa. Gampang banget daftarnya. Terus sekarang kalian tinggal pilih toko yang ingin kalian beli albumnya. Kalau aku udah pernah beli di Apple Music, pernah beli di Zuropa, pernah beli di Sinara, sama kalau nggak salah aku pernah beli di Yes24 ya, satu lagi. Tuh, jadi 4 toko yang udah pernah aku beli adalah itu. Nah setelah itu kalian pilih-pilih deh tuh albumnya, kalian cari-cari, kalian masukin keranjang. Coba aja deh kalian bandingin, nanti kalian beli 1 sama kalian beli 10 atau 20 atau 30 itu kalian nanti akan mengerti sendiri ke belakangnya. Aku juga dulu order cuma 10, pernah order 8 atau cuma 6 gitu. Kayak aku order Itzy kalau nggak salah deh, cuma 6 waktu itu IC. Ntar kalian akan tahu sendiri perbedaannya dari kalian akan tahu sendiri pas kalian udah ngecek. Lalu pas udah kalian masukin ke keranjang akan muncul seperti ini. Muncul IMS, biaya IMS segala macem, bla 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 bla. Tapi itu bukan berat aslinya, itu hanya berat estimasinya.
Gitu guys. Jadi seller-seller ini tuh kayak numpang jualan di Gmarket. Kayak Gmarket tuh ibaratnya Shopee. Ada seller-seller kayak aku, siapa yang jualan melalui Gmarket. Nah, sellernya itu ngasih estimasi ke Gmarketnya segini beratnya. Kalau di Zuropa itu, Zuropa kadang-kadang ngasih estimasinya cuma 200 gram per album. Tapi kalau kayak Sinara, Yes24, Apple Music itu dia ngasih berat yang sebenarnya kayak 700 gram, 500 gram gitu. Jadi kalian nanti nggak akan perlu menambah biaya kirim lagi. Lalu setelah sudah nih fix IMS, terus IMS tuh biaya dari sana ke sini ya, ongkos kirimnya IMS. Itu kalian bakal ngelihat perbedaannya kalau kalian beli banyak sama kalian beli sedikit. IMS itu aneh, makin banyak beli makin bukannya makin sedikit bayarnya, maksudnya per album jatuhnya ongkosnya lebih murah. Kayak kalau kalian beli 10 album, itu bisa ongkos kirim dan teks di sininya nanti jatuhnya satu album itu kena 70.000 atau 80.000. Tapi kalau kalian beli 50 album, nyampe sini itu albumnya bisa kena cuman 50.000 sampai paling mahal itu 65.000. 60.000 itu paling mahal. Kan terasa ya kalau 10.000 kali berapa 50 album udah 500.000 ibaratnya kalian irit gitu. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi terus pas udah tinggal pembayaran, selesai pembayaran, barang kalian sama seller tuh akan dikirim ke Gmarketnya. Baru dari Gmarket akan dikirim ke kita. Korea itu tuh nggak bisa kayak dari orang langsung ke kita, kayak harus punya warehouse atau orang perantara yang mengurusin ngepak-ngepak barang kita untuk datang ke Indonesia, ke negara kita gitu. Kalaupun kalian tahu ada warehouse gitu, yaitu warehouse itu adalah orang yang punya rumah di sana, yang rumahnya boleh ditempatin untuk menjadi gudang barang dari barang yang kita beli, dan mereka yang akan mengirimnya ke kita. Jadi kita kontakannya sama warehouse kita. Kita ngasih alamat warehouse kita gitu-gitu. Dari Gmarket ngirim ke warehouse kita atau gimana gitu. Kalau aku nggak punya warehouse, jadi makanya aku pakai Gmarket. Jadi Gmarket itu sebagai warehouse aku gitu. Nah, jadi prosesnya itu habis dari seller ngirim ke Gmarket, sama Gmarket itu akan di packing sesuai atau enggak berat yang udah kita bayarkan awalnya segini dengan barang yang sesungguhnya berapa, karena mereka akan packing ulang. Biasanya kalau kita masih dapat poster itu bakal jadi 2 box. Satu box khusus poster, satu lagi box khusus album. Karena boxnya panjang gitu kalau untuk poster, dan album kayak biasanya cuma sekotak gitu dong ya untuk albumnya aja gitu. Kecuali kalian cuma beli 10 album baru pre-order, kayak itu bisa 10 album dan 1 tube poster. 2 tube poster untuk 5 gitu. Atau 10 yang gede kayak waktu aku kemarin beli NCT Dream. 1 tube gede untuk 10 album itu bisa muat. Kalau kalian belinya kayak aku tak kayak gini, aku beli banyak kan masih ada yang dapat poster. Jadi yang dapat poster itu 1 album sama yang dapat poster, dan yang nggak dapat poster itu 1 box sama yang nggak dapat poster, maksudnya aku 1 album. Gitu guys. Jadi kalau aku mau menyarankan kalian, kalau mau beli lewat Gmarket, kalian itu minimal order kira-kira 30-an deh. 30 album tuh albumnya udah lumayan ongkos kirimnya. Udah bisa beda. Kalau kalian ngeliat seller di sini jualan misalnya 270.000, kalian mungkin bisa dapat 230.000 harganya. Kan lumayan tuh 40.000 ya untuk kalian jajan atau apa gitu kan. Cuman syaratnya yaitu kalian mungkin bikin grup order sendiri dan kalian order sendiri. Insya Allah gampang. Sumpah, aku juga pertama kali takut, tapi sekarang udah terbiasa. Sampai sering banget belanja sendiri. Dan kenapa ini aku belinya banyak-banyak, yaitu untuk memenuhi kapasitas, untuk memenuhi kuantitas barang biar ongkosnya lebih murah. To be honest nih ya, aku kasih gambaran ya. Album ini dijual sama seller Indonesia tuh 265 sampai 270-an atau 280. Tapi aku dapet ini harganya berapa? 210.000. Bedanya bisa lebih jauh kan, bisa 50.000 bedanya. Tuh, album baru harganya aku cuma dapat harga segitu. Ya itu adalah contoh perbedaannya. Tapi rata-rata bisa beda 30.000 sampai 40.000 itu. Rata-rata beda albumnya. Cuman ya itu, kamu harus order 30, 40 bahkan 50 album. Ya itu nanti kalian akan bisa belajar sendiri sih.
Kalau kalian udah lama-lama sering belanja di Gmarket, kalian bakal mengerti sendiri. Jadi aku saranin, kalau kalian cuma mau beli satu album, atau kalian mau beli misalnya ada Gfriend keluarin 3 versi, kalian cuma mau beli 3 versi, udah kalian mendingan PO sama seller di Indonesia saja, kayak seller-seller gede yang udah sering buka PO. Nah terus kalian ada yang nanya, Kak kapan buka jasa beli bareng gitu? Aku tuh belinya itu dadakan. Pertama, kalau ada grup yang aku suka comeback. Kalau ada grup yang aku suka comeback, aku biasanya beli album-album lain untuk menutupi kekurangan ongkos kirimnya. Ngeratain ini kayak gini, aku beli Suho. Itu album Suhonya aku jual lagi, sumpah. Aku cuman untuk nyari tambahan ongkirnya aja biar aku nggak rugi-rugi banget di ongkir gitu. Emang ribet sih, tapi kan aku sekalian belajar juga order album sendiri. Yang penting aku dapat album kesukaan aku dengan harga yang murah menurut aku. Walaupun aku di sini harus ribet ngejualin lagi. Nggak ribet sih karena aku juga udah jualan di Shopee agak lama. Maaf ya, jadi kayak gitu. Nah, emang agak ribet kalau untuk dijual lagi. Tapi kan kalau kalian punya grup order, kayak kalian punya grup sendiri yang mau order sendiri, mungkin jangan aku deh ya. Mungkin kalian bisa berusaha untuk gimana ya? Punya grup order, kalian yang order satu orang perwakilan, ngumpulin uang di satu orang, terus orang itu ngorder, udah sampai Indonesia albumnya kalian bagi-bagi deh sesuai orderan kalian. Itu insya Allah lebih murah daripada kalian beli di sini. Dan sampainya itu cuman beda tipis sama seller sini, kayak cuman beda 2 hari. Misalnya seller gede albumnya ada hari Senin, kita paling hari Rabu udah nyampe di sini. Oh ya, aku mau jelasin lagi, setelah dikirim ke Indonesia itu prosesnya emang agak panjang. Kayak ada dicek cukai, kayak ada nyampe keluar pajak. Aku mau ngajarin kalian cara ngitung pajaknya. Itu ada di aplikasi di Android ya, ini ada Android. Namanya itu kalkulator pajak deh kalau nggak salah. Jadi kalian kayak cuma tinggal masukin kalian belanja misalnya 200.000 won atau 300.000 won, ntar keluar kalian pajak kira-kira akan kalian bayar. Nggak akan berbeda jauh dari taksiran pajak yang ada di situ dengan yang akan kalian bayarkan nanti. Sumpah, aku kayak nggak pernah beda jauh gitu. Malah kadang-kadang aku lebih murah pajaknya yang aku bayar saat itu daripada pas aku naksirin harganya berapa gitu. Biar kalian juga nggak kaget nanti, kok pajaknya segini, kok gini. Nah gitu deh guys. Aku juga mau ngejelasinnya agak ribet ya, kayak kita mendingan tatap muka langsung gitu ketemu. Kalau dari sini kayak pusing gitu gimana ngejelasinnya. Sebenarnya harus banyak yang lebih mendetail lagi gitu. Kayak kalian tuh cara nentuin per album teks dan ongkos kirimnya berapa, aku tuh udah ngerti kayak gitu. Aku kalau naro sekarang kan karena meetnya dari 50 ke 80 ribu, aku taruh taksirannya tuh di 65 atau 70 ribu per album teksnya. Kayak misalnya harga albumnya 11 ribuan, 11 ribuan dikali rate saat itu Korea berapa, habis itu ditambah lagi 65 atau 70 ribu. Nah itulah harga album kalian bersih sampai ke Indonesia. Kayak contohnya nih ya, contoh album NCT itu kan 11 ribuan biasanya. Aku kali 12,5 aja standar ya. Itu kan dia belum admin segala macem, walaupun rate 11, segini, 11, segini, tapi 12,5 itu kayak patokan kalian. Itu 137.500 harganya. Aku tambahin 65.000. Berarti harga albumnya cuma segini. 202.500. Dan kalian tahu dijual di sini berapa kan? 250.000, 260.000, bahkan ada yang jual 300.000. Coba kalian pikir itu kalian udah untung berapa untuk dapat album, guys. Ting. Gitu. Maaf ya banyak notif, aku matiin aja. Nah, jadi seperti itu, tapi itu 65.000 atau 70.000 biasanya kalian harus beli 30 album atau 40 album gitu loh. Tinggal nyari orang-orangnya sih. Dan terlebih lagi kalau open pre-order itu kan jaraknya cuma sebentar, kayak cuma dikasih 2 minggu untuk open pre-order. Jadi kalian harus buru-buru nyari orang gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Atau misalnya nih, kalian kan tahu grup-grup yang aku beli apa nih sekarang, kira-kira dari kemarin. Nah pas grupnya mau comeback, kalian tanya aja, kakak mau order nggak album? Bisa bareng nggak? Gitu, kalian bisa hubungin aku lewat DM Instagram. Gitu guys. Oke, segitu aja haul aku dan info dari aku tentang web Gmarket.
semoga membantu kalian. Kalau kalian masih kurang jelas, silahkan di komen bagian mana yang kurang jelasnya. Nanti aku berusaha menjelaskan lagi. Semoga kalian suka. Dan ini albumnya aku kalau dapat bias ntar pas unboxing aku collect. Tapi kalau aku nggak dapet bias, aku bakal jual seperti biasa di Shopee. Tapi nggak tahu ya, kadang pas aku kadang pas aku upload video ini di Shopee barangnya udah pada habis karena aku jualan bener-bener di bawah harga seller-seller Indonesia gitu. Walaupun aku jualnya kadang perintilan, albumnya aja, PC-nya aja, kadang aku jual full set sealed, ya itu pasti aku di bawah seller Indo harganya. Karena aku memantau harga Shopee juga, aku kayak ya udah jual segini aja. Kayak masih dapat untung 5.000, 10.000 gitu nggak masalah buat aku. Yang penting kan kejual dan aku dapat albumnya tetap gitu. Oke, jadi segitu aja. Semoga kalian suka sama video ini. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Yarbun.